Dari warung kopi itu muncul rencananya untuk memimpin kota ini. Maka jangan percaya. Ucapannya hanya sekelas 1 gelas kopi yang bolak-balik ditambah air dan gula. Tambahkan air panas. Manis sekali kurasa. Begitu katanya pada penjual setelah 2 teguk dia selesaikan. Lalu dia pun terus jual cerita. Koran kota yang memang tersedia di warung itu jadi acuan. Bersama teman-temannya dia jelajahi isi kota melalui kata. Bah, jadi kurang manis kurasa. Tambahkan pula sesendok lagi. Ucapan itu dia lontarkan setelah kopi di gelas tinggal setengah. Lalu dia kembali bercerita. Teman-temannya pun telah berubah, berganti. Isi koran masih jadi bahan dan kota tetap menjadi isu. Mulai dari wali kota, anggota dewan, pelayanan publik, pun cuaca. Maka setelah hari mencapai maghrib dia baru menyelesaikan tegukan terakhir. Kopi yang telah terhidang sejak usai makan siang itu pun kandas. Teman-temannya telah pergi. Dia tutup koran yang sejak awal dia bolak-balik hingga lusuh. Dia ke penjual dan menyerahkan uang 3.000 rupiah. Dia pun pulang. Besoknya dan besok-besoknya lagi dia lakukan hal serupa. Selalu sama. Mulai tambah air hingga tambah gula dan berujung pada 3.000 rupiah. Maka ketika dia mencalonkan diri sebagai wali kota, jangan pernah percaya. Janjinya hanya janji pinggir jalan yang penuh debu dan cepat berganti seiring padatnya lalu lintas. Saya memang berasal dari jalan. Lalu kenapa? Bukankah di jalanan kota ini terbentuk? Dan sebagai orang jalanan, saya paham betul seperti apa kota ini. Maka pilih saya. Saya janjikan kota ini akan tetap di jalan. Kalimat itu menjadi senjatanya dalam kampanye. Cukup pintar. Sepertinya dia paham lawannya tidak mudah. Yang satu memiliki pendidikan tinggi, petinggi partai, pengusaha sukses, dan petahana pula. Pasangannya birokrat ulung. Tapi dia salah. Kekuatan yang harusnya menjadi bekal malah ditinggal. Para pembisik telah mengarahkan dia menjadi seolah-olah birokrat ulung, pengusaha sukses, dan akademisi bertitel panjang. Dia tak lagi mencari informasi di warung kopi. Koran pun dia lihat sekadar mencari fotonya yang terpajang. Tak akan ada wanita yang menangis lagi, ucapnya di hadapan ibu-ibu perwiritan. Sebuah kalimat pintar karena memang telah disiapkan oleh pembisiknya yang memakai gelang merah kuning jauh. Ya, dia mengutip lirik No Woman No Cry Bob Marley. Tapi dia salah. Dia tak pernah dengar lagu itu. Ketika wartawan menanyakan soal lagu legendaris itu, dia menjawab, meskipun kita nggak punya cewek, kekasih, kita nggak boleh nangis. Semua itu ada hikmahnya. Seketika sebuah koran memajang karikaturnya yang berambut gimbal sambil memegang gitar lengkap dengan gambar daun bercabang 7. Sebuah balon kata dengan lambang nada berada di sampingnya. No woman, no dog. Sang pembisik panik. Dia ikutan panik. Kita harus hentikan ketua. Gawat nama kita nanti, katanya. Kenapa ketua nggak nanya makna lagu itu dulu? Kupikir ketua sudah paham. Gawatlah ini, sambung sang pembisik. Kayak mana hentikannya? Balasnya. Kita pasang iklan saja di koran itu. Maka dana iklan yang tak biasa dia keluarkan. Rumah warisan dia jual. Koran itu diam. Sebuah advertorial tentang dia yang mengidolakan perjuangan Bob Marley pun terbit. Perjuangan sang legenda reggae dihubung-hubungkan dengan perjuangan menuju wali kota. Ya, dia adalah seorang pejuang yang berasal dari bawah dan memperjuangkan kaum marginal. Tagline baru pun dikampanyekan. Dari warung kopi ke balai kota. Sayangnya, dia tak lagi ke warung kopi. Sang penjual pun sudah tenang. Setidaknya tak ada lagi orang yang menghabiskan segelas kopi selama 6 jam dan memonopoli koran di warungnya. Koran lain mendadak menulis warung kopi tersebut.
menceritakan kebiasaan sang calon wali kota itu. Si penjual dari bintang, warungnya menjadi ramai. Dia mulai panik, sang pembisik ikutan panik. Lalu sebuah halaman editorial terbit. Foto besar memuat sang calon sedang minum kopi penuh hasrat. Ya, di warung itu. Rumah warisan dari pihak istri pun masuk ke bank. Kalau tak menang ke bank, gawatlah kita. Kalau sang istri seusai tugas malam tuntas. Dia berdiri memakai sarung, mendatangi cermin. Kau lihat, gagah aku kan? Sudah pas jadi wali kota. Kalau menang bang, tampang kampungan juga bisa gagah. Hari ini aku akan ke partai lain. Katanya mereka mau dukung aku. Berapa lagi yang harus kita setor bang? Untuk pertama, sawah kita kasih. Partai kedua, kebun kita kasih. Ini yang ketiga, apalagi yang mau kita kasih? Rumah warisan sudah untuk koran-koran itu. Si istri menggerutu. Dia kembali ke kasur. Dia peluk istrinya dari belakang. Ketika pertama kali kau gunting pita, meresmikan sebuah acara, semuanya sudah terganti. Betul itu ya bang? Dia tidak menjawab. Dia peluk istrinya erat. Setelah itu mereka tak lagi berkata-kata. Mereka hanya suarakan huruf vokal layaknya sedang latihan teater. Akhirnya tercatat 3 partai mendukungnya. Sudah lebih cukup sebagai syarat maju sebagai calon wali kota. Tapi dia salah. Komisi pemilihan belum juga mencatat namanya. Pendaftaran belum dibuka. Dan banyak yang memprediksi ketika pendaftaran buka, namanya tak akan didaftarkan oleh partai-partai itu. Ya, memang siapa dia? Dia bukan orang partai. Dia bukan pengusaha. Dia bukan akademisi ternama. Dia bukan pemimpin massa. Dia hanya lelaki yang sibuk menghabiskan warung di warung kopi. Kalaupun ada kelebihannya, hanya garis darah. Dia masih keturunan kesultanan yang sempat jaya ratusan tahun lalu. Pun istrinya masih keturunan kesultanan tetangga. Tapi darah itu sudah tak begitu kental seiring kesultanan itu masuk dalam negara kesatuan. Jangankan dia dan istri, kakeknya saja sudah tak mendapat tempat di negeri ini. Kalaupun ada, hanya simbol. Itulah sebab abang kita jadikan ketua di keluarga pewaris kesultanan atau KPK, biar ada modal sedikit, kata sang pembisik di warung kopi, jauh sebelum dia deklarasikan untuk maju menjadi ibu kota. Mana ada kelompok itu protesnya? Siapa yang tahu, gampang itu. Yang penting abang maju, kita siap mendukung. Kita bisa ciptakan abang jadi hebat. Tenang saja, gampang ciptakan pemimpin bang. Contohnya sudah ada kan? Itu bang, wali kota yang jadi presiden. Memangnya siapa dia? Petinggi partai tidak, pengusaha sukses pun tidak. Iya juga, tapi aku tak punya uang. Cuma dana awal saja bang. Selebihnya akan banyak donatur, sponsor. Yakinlah, yang penting kita buat pencitraan dulu. Nanti ketika abang sudah daftar, berbaris orang yang mau membantu abang. Rayu sang pembisik. Tapi kenapa aku? Karena abang paham kota ini. Makanan abang tiap hari koran. Abang pun banyak bergaul. Warung kopi ini telah membentuk karisma abang. Dan jangan lupa bang, darah sultan di tubuh abang itu bisa jadi modal besar. Masyarakat sudah rindu zaman feodal bang. Bosan dengan demokrasi yang ujung-ujungnya harga tetap naik. Ya, boleh juga itu. Deal ya bang, mulai sekarang aku panggil abang dengan sebutan ketua. Kau bisa saja. Maka dia pun yakin akan menang. Tapi siapa wakilku? Terserah abang, mau birokrat ulung atau pengusaha beruang. Pengusaha saja. Birokrat takutnya ada dosa di masa lalu. Bukan rahasia kan, kalau sudah tak suka, pejabat bisa dicari dosanya dari masa lalu. Kalau pengusaha, meski ada dosa masa lalu, kan bisa tertutupi dengan azas cari untung. Atas nama bisnis kan semuanya legal. Nah, betul kan yang aku bilang, abang memang pintar.
Ah, kok bisa saja, sebutnya sambil tersipu. Maka dia mendapat seorang pengusaha sukses di bidang periklanan, tepat raja papan reklame di kota itu. Tapi sang pengusaha mau menjadi wakil kalau diberi jatah untuk pengembangan bisnisnya. Dan dia langsung setuju setelah sang pembisik menyebutkan hal itu tidak masalah. Menurut sang pembisik, yang penting jadi dulu pasangan dan menangkan pemilihan. Masalah pembagian itu urusan belakang. Bukankah pecah kongsi antara wali kota dan wakil terpilih sudah biasa? Dan kepada calon wakil wali kota itu, keuntungan sudah di depan mata, mesti kalah. Tak diduga, tapi sesuai dengan prediksi, dukungan mengalir deras. Pasangan ini pun resmi didaftar jadi peserta. Tak lama kemudian keduanya pun resmi jadi peserta. Semua lancar, semua berjalan sesuai prediksi sang pembisik. Dan lawan ini hanya satu pasang, calon petahana yang memiliki pendidikan tinggi, petinggi partai dan pengusaha sukses yang berpasangan dengan birokrat ulung. Calon kuat, sang pembisik terus memberi semangat. Tenang saja ketua, biarkan mereka merasa menang sebelum bertanding. Kenapa kau yakin kali? Tenang saja ketua, yakin sama aku, segala rintangan kan sudah kita lewati. Kita sudah diuji dan kita lolos, jadi itu pertanda. Lalu muncul lagi ujian, kali ini lebih berat dan mengoyak emosinya. Bagaimana tidak, dia disebut calon boneka, calon yang dibayar, calon yang ikut untuk kalah dan memenangkan petahana. Enak saja, mana ada aku terima uang malah habis. Sang pembisik yang baru pertama melihat dia emosi langsung terdiam. Sepertinya dia bingung untuk berbicara. Apalagi isu itu memang benar, berkarung uang telah diterimanya dari petahana. Tenang saja ketua, maju terus, pantang mundur. Kita buat klarifikasi. Biarkan anjing menggonggong ketua. Anjing matamu kalau kau tak mau aku yang buat klarifikasi. Makian itu membuat sang pembisik gelap mata. Selain tak suka dimaki, dia pun merasa sang calon yang telah dibujuknya itu sudah tak bisa lagi dipegang. Terserah ketua, kalau tak mau dengar kalimatku ya sudah, aku mundur, ancamnya. Sang calon makin marah mendapati ancaman seperti itu. Apalagi santer dia dengar kalau timnya telah mengutip dana dari lawan. Suka hati kau. Maka pembisik pergi dengan perasaan tak menentu. Teringat uang sekarang yang diterimanya. Teringat dari uang itu telah dibaginya pada calon wakil wali kota sebagai janji untuk sekadar mau dicalonkan. Tai, dikiranya dia bisa menang. Gak sadar dia calon boneka, kekehnya setelah meninggalkan sang calon. Tapi sesaat dia tertegun. Bagaimana jika calon itu menang? Dari beberapa jejak pendapat, suara sang calon memang terus meningkat. Gak mungkinlah, ucapnya menenangkan diri meski sepanjang jalan selalu dia temui orang-orang yang menyatakan siap mendukung sang calon. Dukungan yang jujur, tanpa diberi uang, tanpa basa-basi. Gak mungkin, teriaknya kemudian. 2016